Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qila liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para asatid dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman santri Kutab Al-Fatih Kota Tangerang, yang mudah-mudahan semuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana teman-teman semuanya? Sehat insyaallah ya. Ya insyaallah sehat ya. Kemudian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Sebab ketika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan menambahkan nikmatnya lagi. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah amatlah pedih. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Teman-teman ya, santri Kutab Al-Fatih Kota Tangerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, beberapa pekan yang lalu ya teman-teman sudah menyelesaikan agenda belajarnya, yaitu ujian akhir semester. Walaupun memang dalam semester ini kita belajar ya tidak maksimal, dalam artian tidak offline ya, hanya beberapa kali dalam satu pekan. Tapi semua itu insya Allah tidak akan mengurangi semangat teman-teman semuanya untuk mau terus belajar ya, belajar iman, belajar adab, juga belajar murafaqat ilmu-ilmu yang lain yang kesemuanya mengantarkan kita bagaimana kita terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terus kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi ya teman-teman akan mendapatkan hasil belajar selama satu semester, yaitu yang dinilai dengan pemberian atau ditunjukkan dengan adanya rapot ya dari para gurunya, para ustadzatnya. Namun semuanya itu ya, yang mendapatkan nilai bagus teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nilainya kurang terus semangat untuk meningkatkan ya kemampuan ya, kualitas dalam belajar, sehingga kita terus ya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah pembagian rapot ya, kemungkinan ada yang namanya liburan. Ya, liburan ini ya wallahu alam berapa lama Ustaz? 2 pekan ya. 2 pekan adalah waktu yang panjang itu. Bagaimana masa liburan ini kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang terus menambahkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liburan mungkin bisa diartikan istirahat dari belajar, tapi hakikatnya pengertian istirahat itu sendiri adalah
mengganti satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, ya. Mengganti satu pekerjaan kepada pekerjaan lain, itulah istirahat. Sebagai contoh, ketika kita capek duduk, maka kita berdiri. Bentuk istirahat kita itu adalah berdiri. Capek kita berdiri, ya kita mungkin berbaring dan seterusnya dan seterusnya. Tapi semuanya ini jangan sampai kita kemudian menghilangkan peluang-peluang yang ada, waktu-waktu yang ada untuk terus kita berikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya saya ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya kita menggunakan waktu kita. Ya. Ada buku yang namanya Al-Waqtu Amarun Audamar. Al-Waqtu Amar Audamar. Waktu itu ya bisa sebagai pembangun, ya bisa juga sebagai perusak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya ya dengan waktu itu sendiri. Teman-teman ketika hari-hari belajar, maka teman-teman ya selalu didampingi ayah bundanya ya dengan belajar tilawatil Quran, ya mengerjakan tugas-tugas dan lain-lainnya, walaupun ada waktu bermainnya juga. Nah, besok ya nanti ketika sudah libur ya, maka tugas-tugas dari guru mungkin sementara ditawakufkan ya, dihentikan. Semuanya teman-teman ya diberikan waktu untuk ya bersama orang tua selama 2 pekan insya Allah. Selama 2 pekan teman-teman akan bersama orang tua. Akankah teman-teman nanti ya sami'na wa ata'na dengan ayah dan bundanya, dengan abi dan uminya ya, dengan bapak dan ibunya, ataukah ingin menjalankan sendiri ya? Ataukah ingin menjalankan sendiri ya? Tapi semua itu bagaimana ya? Kita disuruh memanfaatkan waktu dengan baik ya. Sebab waktu itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik ya. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang mengingatkan kita ya untuk terus memanfaatkan waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan ayat-ayat yang banyak. Mungkin kita dapati ada firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr gitu. Allah berfirman ataupun bersumpah dengan waktu ya. Ya, wal 'asr demi waktu atau demi masa. Ada juga yang menafsirkan wal 'asr demi waktu asar. Kita juga mendapati firman Allah dengan wal fajr walayalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Juga kita mendapati Allah berfirman wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ya. Allah berfirman dengan wal laili, dengan waktu malam. Juga Allah berfirman dengan wan nahari, dengan waktu siang. Kita juga dapati ayat Allah Subhanahu wa taala dengan wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha. Begitu banyak ayat-ayat Allah ya berbicara tentang waktu diawali dengan sumpah. Kalaulah kita mendapatkan pelajaran dari guru kita, teman-teman dapat ya tentang sumpah dalam Al-Quran, maka di sana kita disuruh memperhatikan waktu. Waktu asar, waktu fajar, waktu siang, waktu malam. Ya, penting waktu itu dalam kehidupan kita ya. Ya, sangat penting ya. Waktu kita itu ketika kita ya perhatikan tentang waktu. Sampai kalau kita perhatikan tentang salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu hakikatnya mengajarkan kita bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Selain kita beraktivitas dengan urusan-urusan dunia kita,
maka di situ Allah berikan waktu kita untuk juga tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umpamanya kita dalam aktivitas kita, keseharian kita, kita fokus dengan aktivitas kita, maka bagaimana dengan sholat-sholat kita pun kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala minimal panggilan 5 waktu itu sendiri dengan azan ya, yang di dalamnya ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. Seruan untuk sholat ya. Ya, kita sebetulnya memang dalam hidup ini selalu menunggu waktu. Selalu menunggu waktu. Ya, kapan kita sarapan pagi? Itu kan waktu. Kapan kita makan siang? Kapan kita makan malam? Itu ya. Kapan kita belajar? Kapan kita beribadah? Kapan kita melakukan ini dan itu? Semuanya menunggu waktu. Kapan kita sholat? Sampai umur kita pun ya, kita menunggu kapan kita mendapatkan giliran panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Itu waktu itu. Jadi penting sekali waktu ya. Ya, sebab apa ya? Karakteristik ya atau sifat waktu itu sendiri ya sangat penting kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu itu ya mempunyai keistimewaan. Yang pertama, waktu itu sangat cepat ya berlalunya. Ya. Waktu itu cepat berlalu. Sangat cepat ya. Kita sering bilang itu ketika kita sedang baca buku atau ketika kita sedang bermain, tahu-tahu sudah waktu sholat. Wah, udah zuhur aja. Wah, sudah asar saja. Itu kan menunjukkan begitu cepatnya. Padahal kita ya main sudah lama ya, ataupun baca buku sudah lama, perasaan kita baru sebentar. Gitu. Lah, udah waktu ini, lah waktu itu ya. Itu waktu. Gitu. Kemudian juga waktu itu tidak akan berulang. Ya. Waktu itu tidak akan berulang. Ya. Ya, tidak akan berulang dia dan tidak bisa diganti. Ya. Tidak berulang dan tidak bisa diganti ya. Hari ini ya kita umpamanya ada tugas ya dari guru kita untuk apa? Murajaah satu surah. Kita katakan murajaah surah Al-Mulk. Ya. Jadi pesannya hari ini, hari Jumat ini surah Al-Mulk, umpamanya besok surah Al-Qalam dan seterusnya. Ternyata hari ini kita tidak baca ya. Berarti besok kita harus 2 surah nambah. Yang semula cuma 1 surah ya, tapi kita tidak melaksanakan amanah dari guru kita ya. Itu membaca surah Al-Mulk di hari Jumat itu sendiri. Nah, ini satu kerugian buat kita itu. Itu sifat waktu ya. Dan yang selanjutnya juga bahwasanya waktu itu sendiri itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ini sifat kita. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, ya, maka kita akan menyesal. Ya. Kita akan menyesal dengan kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Gitu. Maka sudah semestinya kewajiban setiap muslim ya bagaimana bisa melaksanakan waktu dengan baik, bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dan kemudian juga ya diantara yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Kehidupan kita, sebab ya disebutkan bahwasanya al waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau ya kamu tidak memanfaatkannya ya untuk tidak digunakannya, maka dia akan memotong kamu. Artinya ya itu yang harus kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda ya tentang waktu bahwasanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu sendiri ya dalam disebutkan sesuatu yang harus kita jaga
dari diri kita. Ya, Rasul menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, dari masa kanak-kanak, masa muda itu dari masa kanak-kanak kita inilah. Ya, dari teman-teman yang masih anak-anak ya. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik ya. Sebab keberhasilan ya salafus saleh ya, terjadinya ataupun bangkitnya peradaban Islam itu sendiri karena memang mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Memanfaatkan waktu dengan baik ya, sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang Allah inginkan, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Nah, Rasulullah sabdanya lain, ni'matani magbunun fihi makasirun minan nas. Ya, ada 2 nikmat yang banyak orang itu lalai ataupun rugi ya dengan 2 nikmat itu sendiri, as-sihah wal farag. Yaitu nikmat sehat dan nikmat ya waktu luang. Ya, mereka rugi dengan kesehatannya karena tidak memanfaatkan saat-saat sehat mereka, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Wal farag ya, juga sesuatu yang adanya kesempatan yang ada untuk diisi dengan yang baik gitu. Kalau tadi kita katakan, kita sebutkan bahwasanya di antara karakteristik atau sifat waktu itu sendiri, yang pertama cepat berlalu, yang kedua tidak tidak akan berulang dan tidak bisa diganti, yang ketiga adalah waktu yang adalah sesuatu yang sangat berharga. Selain waktu itu sendiri, maka disebutkan ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah memberikan banyak nikmat. Allah memberikan kita banyak nikmat. Ya. Maka ketika kita memiliki sesuatu, ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu adalah yang pertama ya, ketika ada sesuatu itu hilang, apa yang kita khawatirkan? Yang pertama idha'atul qalbi ya, wa idha'atul waqti. Hilangnya hati kita dan hilangnya waktu kita. Bagaimana idha'atul qalbi itu sendiri? Idha'atul qalbi ketika hati kita selalu cenderung pada masalah-masalah duniawi. Kecenderungan kita selalu dunia ya. Maka ini disebutkan sebagai idha'atul qalbi ya, lupa dengan akhirat. Padahal Allah pesankan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah berikan kepada kalian semuanya daral akhirah, akhirat. Jadi target hidup kita bagaimana kita mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Bagaimana sarananya? Kalau tadi kita atau saya sampaikan bahwasanya waktu yang 5 untuk sholat kita selalu dipanggil dengan hayya 'alas shalah ya, baru hayya 'alal falah. Ketahuilah tidak ada kebaikan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan kecuali ditopang dengan sholat. Urutannya falah itu setelah sholat. Urutannya adalah sholat. Makanya panggilan pertama hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Nah, ketika kita sholat, nah kita sedang mewujudkan hati kita untuk mengenal Allah, untuk tadarru', tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara idha'atul waqti, hilangnya waktu bagaimana? Kita hanya berangan-angan. Hanya berangan-angan. Bagaimana bentuk angan-angannya? Oh, saya bercita-cita ingin menjadi ya pedagang. Ya. Tapi aktivitas kita tidak menuju kepada arah yang di sana. Saya ingin menjadi orang yang sukses, tapi tidak memanfaatkan waktu untuk menuju kepada kesuksesan. Ini hanya berangan-angan. Saya ingin menjadi ya hafidz Quran, orang yang menghafal
Al-Quran, tapi tidak mau tidak semangat ataupun malas, bahkan meninggalkan murojaah Al-Qur'annya. Nah, ini juga bagian daripada idaatul waqti ya. Jadi ini sangat berharga. Ketika hati kita hilang, ketika waktu kita hilang, maka tidak ada yang dapat kita harapkan. Makanya karena Allah sebutkan, tadi kita katakan tentang salat ya, jalan menuju sukses dengan salat. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa matul ghurur. Setiap yang bernyawa ya, setiap jiwa itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kalian akan diberikan balasan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziya 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Maka dia itu orang yang sukses. Sukses hakiki adalah bagaimana kita selamat dari neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sarananya tadi ya, di antaranya adalah melaksanakan sholat dengan baik. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ya, tadi disebutkan bahwasanya selain tentang bahwasanya manusia itu sendiri ya tertipu ataupun merugi dengan dua hal, itu nikmatani as-sihah wal faraq ya. Jadi ada macam-macam ya al-faraq itu ya, kekosongan ya. Sedikitnya ada 3 kekosongan dalam manusia itu sendiri. Yang pertama adalah al-faragul akli, kekosongan akal. Kekosongan akal. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya, surah Al-Anfal ya, inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmu alladzina la ya'qilun. Seburuk-buruk ya makhluk Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah as-summu al-bukmu, itu yang tuli dan bisu, alladzina la ya'qilun itu. Jadi Allah menyebutkan ad-dawab itu sendiri ya adalah sebetulnya gambaran tentang hewan ya. Ad-dawab ya. Seburuk-buruk makhluk yaitu hewan adalah as-sumul bukmu itu. Dia tuli, dia juga bisu. Ini gambaran tentang orang-orang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya mereka ya tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran-kebenaran. La ya'qilun, tidak berakal. Berarti kosong ya, akalnya kosong. Dan ini tidak layak buat kita ya. Buat teman-teman semuanya, santri Kitab Al-Fatih ya. Tidak layak mengosongkan hatinya, mengosongkan akalnya ya, dengan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengisi akal kita ya, kita isi akal kita dengan apa? Jadi kalau kita menggambarkan tubuh kita ini ya, ada akal ya, kemudian ada hati ya, ada perut. Kalau umpamanya perut biasa kita berikan menu dengan 4 sehat 5 sempurna, itu makanan-makanan yang sehat, tentu makanan-makanan yang halal, karena kita juga ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fal yanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia yang memperhatikan makanannya. Tentu kita berharap ayah bunda kita memberikan kita yang pertama adalah makanan-makanan yang halal ya, makanan-makanan yang berkualitas, yang menyehatkan, sehingga dengan makanan yang halal itu ibadah kita akan tenang, doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang soleh dengan makanan-makanan halal itu sendiri gitu. Jadi yang kedua adalah al-faragul aqalbi ya, kekosongan hati. Hati yang kosong itu ya, kalau hati ya sering disebutkan inna fil jasadi mudghah ya. Dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ya gumpalan darah itu baik ya, maka dia akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak maka rusak semuanya gitu. Jadi hati itu sendiri adalah semacam panglima dalam tubuh kita. Apa kata hati kita ya?
maka nanti duta-dutanya ya junud, pasukan-pasukan yang lainnya akan ikuti. Kalau hati kita baik, maka mata kita akan melihat yang baik. Kalau hati kita baik, maka telinga kita akan mendengar yang baik. Kalau hati kita baik, maka kaki kita menuju tempat yang baik. Kalau hati kita baik, maka tangan kita akan digunakan pada hal-hal yang baik. Kalau hati kita baik, maka lidah dan mulut kita akan digunakan untuk berbicara, membaca hal-hal yang baik. Itu hati. Kata Rasul, idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Tapi kebalikannya, ketika hati itu rusak, rusak dengan kebencian, rusak dengan hasad, rusak dengan marah dan lain-lain, maka semuanya akan rusak. Indra-indra yang ada dalam diri kita pun ikut rusak. Karena apa? Kalau ada orang yang tidak suka pada orang lain, maka melihat yang dia tidak suka tadi pun segan. Ada orang tidak suka dengan orang lain, berbicara pun segan. Ada orang yang tidak suka pada orang lain, untuk datang ke rumahnya pun malas. Nah, itu kenapa? Karena hati yang tidak baik. Nah, maka untuk membuat hati kita baik itu bagaimana? Yang pertama, bagaimana kita membiasakan untuk hadir dalam majelis zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Majelis zikir itu majelis ilmu tuh. Sebab Ibnu Mas'ud kalau tidak salah pernah mengatakan utlub qalbaka fi salasi mawatin. Coba cari di hati kamu, ada nggak hati kamu dalam pada 3 tempat ini? Yang pertama, inda sama'il Quran. Ketika mendengarkan Al-Quran. Hati kita gimana? Ketika ada orang membaca Al-Quran, hati kita gimana? Masa bodoh atau di dalam bahasa ini masa bodoh dengan hal-hal yang tidak baik tadi ataukah kita berusaha mendengarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita mau mendengarkan. Cari hati kita. Yang pertama, ketika ada orang membaca Al-Qur'an atau ketika membaca Al-Qur'an. Ketika kita baca Quran, hati kita tenang enggak? Yang kedua, ketika kita berada di majlis ilmu. Gimana hati kita di majlis ilmu itu sendiri? Apakah kita memang ada secara fisik di tempat itu dan hati kita ada di situ? Ataukah hanya fisik yang ada di tempat tapi pikiran kita kemana-mana? Kalau kita ada di majlis ilmu hanya fisik dan hati kemana-mana, berarti pada saat itu tidak ada hati kita. Termasuk tadi, ketika kita mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, tapi hati kita kemana-mana, menunjukkan hati kita sedang tidak berada dalam diri kita. Yang ketiga, ketika kita dalam kesendirian kita, khulwah, dalam kesendirian kita, akankah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak ada yang melihat? Padahal kita beriman kepada Allah, bahwasanya kita tahu Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Tapi dalam kesendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hati. Jangan sampai kita isi hati kita dengan sama'ul Quran ma'al qalbi. Mendengarkan Al-Quran juga hati kita ikut mendengarkannya. Kita hadir dalam majlis ilmu, secara fisik dan secara hati kita juga, ruhiyah kita juga ikut untuk mendapatkan ilmu semuanya itu. Jangan sampai hati kita kosong. Jangan cuma mendapatkan, wih ustadznya ceramahnya hebat, rame, lucu-lucu. Bukan seperti itu. Yang disampaikan apa? Tahu, nggak tahu. Nah itu nggak benar tuh. Ini menunjukkan hati kita sedang pergi. Ketika kita keluar dari majlis ilmu, tidak tahu apa yang disampaikan oleh seseorang ataupun oleh guru ataupun ulama yang menyampaikan pada kita. Termasuk ketika kita dalam kesendirian kita itu. Jadi tadi dikatakan, tanya hati kamu pada 3 tempat. Ketika mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, yang kedua ketika berada di majlis ilmu, dan yang ketiga ketika dalam kesendirian. Itu kita isi kekosongan itu dengan tadi zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali kepada yang tadi lagi.
Apa zikir utama itu? Ya, tilawatil Quran termasuk ya. Salat, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mi'rajul mu'min, naiknya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naik, kita sedang berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk fokus, khusyuk dalam salat kita, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan jangan sampai hati kita kosong, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang beriman itu sifatnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berzikir. Uzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah berzikir kepada, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan, atau zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sementara orang-orang munafik ya, itu sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi selain kita melaksanakan kewajiban kita dengan sholat, dengan tilawatil Quran, basahi lidah kita untuk selalu berucap ucapan yang baik. Ya, dapat sesuatu yang kita dapatkan, kita ucapkan alhamdulillah. Melihat sesuatu yang membuat kita takjub, kagum, maka kita ucapkan subhanallah, masya Allah. Ada musibah, ada yang terjatuh, teman yang terjatuh, ataupun kita mendengarkan ada musibah yang lain, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melakukan sesuatu tapi kita belum mampu menyelesaikannya, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu zikir ya. Kita biasakan. Lidah berucap, hati akan bersemi. Ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah farag ya, kekosongan itu sendiri, al-faragun nafsi ya, jiwa kita, diri kita gitu. Ya, atau faragun nafsi ya, jiwa kita itu sendiri itulah bagaimana kita mengisi kekosongan hati, kekosongan jiwa kita ini sendiri dengan amal-amal soleh. Dengan berpegang teguh dengan kebaikan-kebaikan gitu, kepada kebenaran gitu. Kalau kita membaca surah As-Syams, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya, ayat sebelumnya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ya, jiwa itu sendiri berpotensi ya, yang pertama berpotensi melakukan al-fujur, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berpotensi kepada at-taqwa, ketakwaan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyebutkan dua. Makanya Allah berikan solusi juga. Allah berkasih tahu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dengan apa? Mensucikan dari ya, atau mensucikan dari apa? Mensucikan dari kemusyrikan kepada Allah, mensucikan diri dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Itu ya, al-farag al salah ya, mungkin ada ayah bunda. Sampai jam berapa Ustaz? Ya, saya nggak tahu nih sampai jam berapa ini. Hah? Cukup. Ya sedikit ya. Kemudian bagaimana kita mengisi waktu kita ya? Mengisi waktu kita di tengah liburan kita ya. Ada istilah yang pertama adalah khamsiyatus sahabah ya. Ada 5 hal yang rutin dilakukan oleh para sahabat ya. Yang pertama adalah al-hirsu ala mulazamatis salihin ya. Mereka terbiasa untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Ya. Jadi ya, walaupun kita tidak bertemu dengan asatidz, dengan ustadzatnya, guru-gurunya, tapi bagaimana kita terus tetap ya mau berkumpul, mendatangi atau menziarahi, bersilaturahim dengan orang-orang saleh. Ya. Ini dilakukan para sahabat juga itu ya. Sebab apa? Ini bagian daripada kita menyambung silaturahim kita ya. Ya. Sebab apa? Manusia itu kan ada yang soleh, ada yang toleh. Soleh itu orang yang baik, toleh itu tidak baik.
Nah, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang soleh itu. Gambarannya adalah, maka bagikan kita bergaul atau menggunakan ataupun berada dekat tukang parfum. Kalaupun kita tidak mendapatkan parfum, maka kita akan mendapatkan aroma parfum tadi. Apa aroma yang kita sukai? Ya pokoknya aroma apa saja yang ada di situ akan tercium oleh kita. Ya. Begitupun kita bergaul dengan orang saleh. Ya. Yang kedua, kalaulah umpamanya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya tadi digambarkan dengan sampah yang kotor, beraroma yang tidak sedap, ya, maka bagikan kita dekat dengan sampah tadi. Walaupun kita tidak turun, andaikan umpamanya kita berada di mobil atau di motor, melewati kubangan sampah yang kotor, yang bau sendiri, kita nggak kena, tapi aroma itu sudah sampai ke hidung kita. Maka mari perbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah, itu ya. Membiasakan untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ulama mengatakan, ya, perumpamaan, ya, sunnah, ya, atau Imam Malik mengatakan masalu sapinati Nuh, ya, man raqibah naja wa man takhallafa anha gharqa, itu. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Perahu Nabi Allah Nuh, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan kisah tentang Nabi Allah Nuh, ya, tentang kaumnya, kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang selamat? Yang ikut bersama Nabi Allah Nuh, mereka selamat. Yang tidak ikut, mereka orang yang tidak selamat, ditenggelamkan oleh Allah. Begitupun dengan sunnah Rasul. Banyak sunnah-sunnah Rasul. Sebagai contoh yang kecil, makan dan minum kita disuruh dengan tangan kanan. Ketika kita masuk masjid, biasakan dengan kaki kanan. Masuk WC dengan kaki kiri. Keluar WC kaki kanan. Ya. Keluar masjid kaki kiri. Itu sunnah-sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul adalah membiasakan untuk selalu berjamaah dalam sholat kita. Teman-teman, ya, di hari libur ini, ya, para gurunya, ustadz-ustadznya tidak bertanya sholat jamaah atau tidak. Nah, ketika teman-teman sedang bermain, waktunya sholat, maka cepat hentikan permainannya, siap-siap dan berangkat ke masjid. Sebab ini sunnah Rasulullah SAW. Apa keuntungannya? Oh, luar biasa, ya. Orang yang sholat berjamaah itu, ya, keutamaannya, ya, melebihi orang yang sholat sendirian. Berapa banyak? Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Itu jadi luar biasa. Langkah-langkah kita dari rumah ke masjid itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka biasakan untuk selalu sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, secara otomatis kita melakukan sholat tepat waktu atau di awal waktu. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, pekerjaan apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Yang kedua, yang ketiga adalah, ya, bagian daripada khamsiyat as-sahabah, 5 hal yang biasa dikerjakan sahabat adalah imaratul masjid, itu meramaikan masjid. Ya. Ya tadi meramaikan masjid dengan apa? Ya diantaranya tadi kita biasa sholat berjamaah. Kita isi juga ramaikan masjid dengan apa? Dengan zikrullah, tilawatil Quran, kita murojaah, kita ziyadah Al-Quranul Karim, ya, ya. Itu bagian daripada imaratul masjid. Jangan sampai di masjid kita jadi tempat permainan. Ya, masjidnya luas, maka dijadi buat main-main, ya, lari-lari sana, lari sini. Ya, imaratul masjid, walaupun kita masih anak-anak, ya, kita ikut berjamaah dengan orang tua, kita sholat kita bagaimana? Kita tetap tenang, tidak bercanda, tidak ngikuti teman-teman yang suka bercanda. Kita berusaha untuk tenang, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tilawatul Quran. Ini 5 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat adalah baca Quran. Ya, sebab apa? Dikatakan innal Quran huwa ruh alladzi yuharrikul ummah.
Al-Quran adalah jiwa yang menggerakkan umat ini sendiri. Ya. Ya, Al-Quran, dengan Al-Quran kita lihat bagaimana kondisi Jazirah Arabia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW atau sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dalam kejahiliahan, mereka dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam waktu yang singkat 23 tahun, apa yang terjadi buat mereka? Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, ya, yang dikeluarkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Ukhrijat linnas, apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ya Quran. Ya, kita lihat Allah Maha Mulia, Allah Al-Karim yang Maha Mulia, Allah Maha Pemberi. Ya. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia termulia. Kapan diturunkannya? Pada malam Lailatul Qadar, malam yang termulia. Bulan apa diturunkannya? Di bulan yang sangat mulia, itu bulan Ramadan. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan baik, maka mereka menjadi orang-orang yang mulia. Ayo teman-teman, kita menjadi orang-orang yang mulia. Terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sehingga Allah bangga dengan, ya, hambanya yang Allah jadikan khairu ummah, umat terbaik kita. Sebab apa? Al-Quran juga menjadi masna'ur rijal, itu produsen, ya, ya, membangun generasi-generasi yang membangun dari Al-Quran sendiri. Yang dulu kita katakan Jazirah Arabia dalam kemusyrikan, dengan Al-Quran mereka menjadi pahlawan, mereka menjadi syuhada, mereka menjadi pemimpin mujahid. Nah, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada yang menjadi gubernur dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ulama-ulama yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus pahami Al-Quran adalah dustur ummah al-Islamiyah, menjadi, ya, referensi, ya, ya, undang-undang buat kita semuanya, ya, pegangan hidup kita. Dan inilah yang selalu kita minta dalam bacaan kita dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus, apa itu siratal mustaqim? Ulama menafsirkan al-Islam, ada yang menafsirkan Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan ketika ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ya. Itu setelah itu Allah firmankan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Jadi siratal mustaqim ditunjukkan oleh itulah Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika kita memang yakin Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, maka sudah semestinya. Dan yang kelima yang biasa dilakukan oleh ulama dan salafus saleh adalah al-qiraah, membaca. Itu. Ya, mari waktu-waktu luang selama liburan ini teman-teman kita, teman-teman bisa mengisi waktunya dengan tilawatul Quran. Minta atau kalau perlu, ya, minta kepada ayah bunda atau membuat jadwal, ya, ya, agenda, ya, selama liburan, kegiatan. Hari pertama kegiatannya apa, hari kedua kegiatannya apa, itu kita buat, ya, sehingga kita memanfaatkan waktu kita, ya, selama liburan, ya, tetap telah selalu ada berisi dengan, ya, mengisi akal kita yang kosong, mengisi hati kita yang kosong, mengisi jiwa kita yang kosong dengan ilmu, dengan ibadah, dan dengan amal-amal soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mungkin ini, ya, teman-teman, ya, selamat berlibur, manfaatkan, ya, waktu yang kosong ini dengan baik, ya. Kalau kita membaca surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu aktivitas, sekarang teman-teman sudah selesai satu semester belajar, maka fansab, ganti dengan aktivitas yang lain.
tidak mengandalkan dari ya materi-materi dari sekolah ataupun materi-materi dari guru ataupun yang lainnya. Sekarang teman-teman disuruh bagaimana bisa mengisi waktu luang dengan baik. Wa ila rabbika farghab, ya. Semuanya landasannya harus karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita dan memberikan hidayah kepada jalan diri Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.